Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang saya muliakan maupun yang non-Islam yang ikut menyimak. Di sini kita akan membuktikan kebenaran Al-Quran itu bersama-sama, terlepas bahwa kita muslim ataupun bukan. Jadi teman sekalian bisa mencoba tidak membawa iman kalian untuk membuktikan apakah Al-Quran ini memang benar atau hanya karangan manusia yang bernama Muhammad saja, seperti yang dikatakan orang-orang non-Islam. Jadi sekali lagi, terlepas kalian Islam ataupun bukan, kalian bisa mencoba jangan membawa iman kalian di sini. Coba saja. Dan tentu saja yang kita jadikan acuan atau yang kita jadikan sebagai tolak ukur dari kebenaran Al-Quran itu tiada lain adalah akal sehat. Sekali lagi, kalian bisa coba jangan membawa iman kalian, tapi pergunakan akal sehat kalian untuk mengukur kebenaran Al-Quran. Baiklah, dan sebelum mulai, saya ingin pastikan selama kalian menggunakan akal sehat, maka dengan ini kalian akan terpukau dan akan melihat betapa dahsyatnya kebenaran yang berada dalam Al-Quran. Oke, yang pertama hal luar biasa yang diungkapkan Al-Quran adalah penemuan jasad Fir'aun, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa Fir'aun menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menemukan jasad Fir'aun, Al-Quran terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan ditemukan. Penemuan jasad tersebut ditunjukkan Allah sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90-92, yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya." Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, "Apakah kamu demikian? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Dari kutipan ayat tadi, yang perlu kita perhatikan adalah kalimat, "Hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu." Masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad. Bahkan hal ini pun tidak disinggung dalam Perjanjian Lama. Yang artinya apa? Kalau Nabi Muhammad mau nyontek nih, mau nyontek di mana dia? Bahkan pada masa Nabi Muhammad sekalipun, mereka masih bertanya-tanya, badan Fir'aun yang diselamatkan itu kemana? Nah, barulah pada tahun 1896, Purbakalawan Loret menemukan jenazah Fir'aun tersebut di seberang Sungai Nil, Mesir. Ini menjadi bukti di era kita, bukan di masanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu dan meyakininya. Kemudian, bukti jasad Fir'aun yang terselamatkan itu sampai kepada masa kita sekarang. Masihkah kalian meragukan Al-Quran? Masihkah kalian menganggap Al-Quran itu cuma karangan Nabi Muhammad? Baiklah, jadi itu yang pertama.
Dan yang kedua adalah surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat tadi adalah kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Nah, setelah di era modern, peneliti tumbuh-tumbuhan menemukan sebuah fakta menarik bahwa para tumbuh-tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan bantuan angin. Mereka mengetahuinya belakangan ini, sementara Al-Quran sudah menjelaskan sekitar 1410 tahun lamanya. Jadi, jika Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, di manakah Nabi Muhammad belajar tentang ilmu tumbuh-tumbuhan? Apakah Nabi Muhammad meneliti waktu itu? Apakah Nabi Muhammad punya kemampuan untuk meneliti dan melihat serbuk sari terbang menggunakan bantuan angin? Sampailah ke kepala putik. Sebelum itu, proses penyerbukan ini dalam ilmu biologi disebut penyerbukan tetangga. Nah, kalau manusia melakukan penyerbukan di rumah tetangganya, ya masuk akal. Tanpa diteliti pun udah kelihatan dengan mata telanjang, iya kan? Tapi bukan angin lagi yang mendorongnya, melainkan syaitan. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dari ayat di atas yang perlu kita kutip adalah kata zarah. Apa itu zarah? Zarah artinya benda. Jadi benda ini sangat halus dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi konsep zarah dalam Al-Quran sama dengan konsep atom. Jadi bisa dikatakan zarah adalah atom. Kemudian pada tahun 1803, John Dalton pertama kali mengemukakan bahwa atom merupakan partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom merupakan bagian dari molekul. Gabungan atom sejenis dapat membentuk molekul unsur. Gabungan unsur-unsur yang tidak sejenis dapat membentuk molekul senyawa. Ilmu pengetahuan modern dan ajaran Al-Quran tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad belajar tentang zarah atau atom ini? Atau dari mana Nabi Muhammad belajar tentang partikel terkecil yang tidak dapat terbagi lagi ini? Coba gunakan akal sehat. Bukankah ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad? Kita lanjutkan ke bukti yang keempat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, lalu alaqah tadi kami jadikan segumpal daging. Nah, dari ayat di atas, alaqah ditafsirkan oleh Kementerian Agama sebagai segumpal darah, agar istilah tersebut mudah dimengerti umum. Ayat di atas merupakan firman Allah mengenai tahapan kejadian manusia sejak berupa air mani sampai menjadi janin di dalam kandungan ibu. Tahapan yang disampaikan Al-Quran tersebut merupakan sebuah keajaiban, mengingat belum ada teknologi USG pada 15 abad silam. Sementara itu, gambar janin dalam kandungan baru dilukis Leonardo da Vinci pada abad ke-15 Masehi. Kemudian tahap perkembangan embrio manusia baru dirinci pada tahun 1941. Hal menakjubkan dari ayat Al-Quran di atas
yakni bagaimana makna sebenarnya dari alaqah tersebut yang diungkap seorang dokter muslim, Ibrahim Sheikh dari Universitas Amerika Serikat. Dia menggali makna alaqah dari bahasa Arab yang ternyata memiliki dua pengertian. Pertama, sesuatu yang menempel dan menyangkut pada sesuatu yang lain. Kedua, alaqah berarti lintah, binatang penghisap darah. Setelah diteliti, embrio manusia melekat di dinding endometrium dari uterus dengan cara persis seperti seekor lintah yang melekat di kulit kita. Lebih ajaib lagi, bentuk embrio pada umur 24 hari mirip sekali dengan bentuk seekor lintah. Padahal waktu itu USG belum ditemukan. Berbeda lagi dengan Bible. Surah Ayub 10 nomor 10 sampai dengan 12 yang berbunyi, "Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku." Coba pakai akal sehat ya. Air mani kental seperti susu. Di sini oke lah ya. Kemudian kental seperti keju. Ini bagaimana sih? Keju apa? Yang baru dicetak? Keju parut atau yang habis dimakan tikus? Jadi menurut kalian, pakai akal sehat ya, lebih masuk akal yang mana? Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa lebih mirip lintah atau lebih mirip keju. Coba kalian pikir. Selanjutnya, mengenakan kulit dan daging dan menjalin aku dengan tulang dan urat. Bingung aku bacanya. Harusnya daging dulu, kemudian terbentuk tulang. Dari tulang itu dibungkus lagi daging dan urat, dan barulah terakhir kulit. Tapi di ayatnya Bible kok kebalik-balik ya. Jadi baiklah semuanya, mungkin itu saja dulu dari sekian banyaknya bukti dalam Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk menumbuhkan iman kita hingga bermekaran dan berbunga hingga berbuah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.